Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi terangkum dalam KPK 24 Jam. Komitmen KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP untuk memperkuat peran dan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah atau APIP diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2024. Agenda ini diselenggarakan sebagai bagian dari agenda prioritas pencegahan korupsi di daerah. Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan bahwa APIP memiliki peran sentral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karenanya, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan peran APIP melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi pencegahan korupsi. KPK mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip atau GNSTA sebagai komitmen dalam meningkatkan tata kelola kearsipan yang lebih tertib, terpelihara dengan baik dan aman. Hal itu ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan dan komitmen bersama tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang disaksikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hahareva dan Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Rini Agustiani di Jakarta. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu BA selaku General Manager PT PLN, BWA selaku Manager Engineering PT PLN SBS, dan NI selaku Direktur PT Truba Engineering Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem set blowing PLTU Bukit Asam Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam, PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Para tersangka selanjutnya ditahan untuk jangka waktu 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK. KPK berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah menggelar pelatihan jurnalistik dan pembuatan konten kreatif. Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andrianti Iskak menerangkan bahwa pembekalan pelatihan ini bertujuan agar masyarakat, utamanya para wartawan sebagai stakeholder KPK, dapat memahami apa saja upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Pelatihan terbagi menjadi 2 kelas yang berlangsung secara paralel dengan tema berbeda, yakni penulisan jurnalistik lewat investigasi dan data, serta membangun narasi dengan konten kreatif. Kepala Diskominfo Jawa Tengah, Riena Retnaningrum, menyambut baik digelarnya pelatihan jurnalistik dan pembuatan konten kreatif ini. Riena menegaskan, sinergitas Diskominfo Jateng dan KPK merupakan bentuk dukungan penuh dalam upaya pemberantasan korupsi. Usai melewati 5 kota di 2 provinsi Pulau Jawa, bus anti korupsi tiba di Bumi Atlas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Semarak dari masyarakat setempat mengiringi tibanya bus anti korupsi di Taman Indonesia Kaya, Semarang. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam pembukaan roadshow Bus Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi menyebut bahwa banyak upaya KPK melalui berbagai pendekatan. Semisal kegiatan roadshow Bus Anti Korupsi ini ataupun Anti Corruption Film Festival atau ACFES. Keduanya merupakan upaya KPK dalam pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan dan pencegahan. Upaya lainnya menjaga pemerintahan berintegritas. KPK melakukan mitigasi dengan memotret integritas dari setiap pemerintahan provinsi, kota, hingga kabupaten di wilayah Jawa Tengah melalui survei penilaian integritas atau SPI. Proses berlangsungnya demokrasi yang sehat di Indonesia pada dasarnya berada di tangan masyarakat. Seperti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, di mana publik akan menjadi penentu siapa pemimpin di setiap daerahnya masing-masing. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam diskusi publik bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil atau CSO Jawa Tengah. Berjudul Bayang-Bayang pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2023, KPK sendiri telah menangani perkara tindak pidana korupsi yang menyandung kepala daerah dengan total mencapai 185 perkara.
terdiri dari 25 gubernur dan 163 wali kota atau bupati. KPK dan Universitas Diponegoro melanjutkan kerjasama aksi anti korupsi di sektor pendidikan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara kedua belah pihak yang berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Diponegoro, Semarang. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, berharap kerjasama yang dibangun tidak hanya seremonial saja. Lebih jauh, Alex menyatakan bahwa akademisi berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi dilihat dari kacamata pendidikan. MOU antara KPK dan Undip disaksikan langsung oleh perwakilan dari Biro Hukum KPK, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, dan sejumlah sivitas akademika dari Universitas Diponegoro. Misi pencegahan dan pemberantasan korupsi terus berlanjut di Papua. Kali ini, tim kolaborasi Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan Koordinasi dan Supervisi atau Korsup KPK mengelilingi Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya selama 2 pekan. KPK bergerak untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan. Salah satunya pendampingan pemerintah daerah atau Pemda untuk penertiban pajak dan retribusi demi menyelamatkan kas daerah. Kepala Satgas Korsup Wilayah 5, Dian Patria, menegaskan penertiban ini harus dilakukan secara masif agar tidak timbul lubang besar pada pendapatan asli daerah atau PAD. Beliau menambahkan, pendampingan lapangan dilakukan dari pulau ke pulau di Raja Ampat untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, penertiban pajak daerah, sekaligus memastikan sistem pemungutan oleh Pemda. KPK mendorong pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam hal percepatan hibah aset pelabuhan Wasai. Nantinya, hibah ini akan diserahkan oleh Kabupaten Raja Ampat kepada Kementerian Perhubungan. Sempat tertunda dalam 2 tahun, KPK hadir untuk menjembatani percepatan dan menyelesaikan hal-hal yang masih bermasalah dalam rapat koordinasi dan pemantauan tindak lanjut peralihan status pelabuhan Wasai di Aula Wayak, Kantor Bupati Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya, saat melakukan pendampingan Pemkab Raja Ampat ke Pelabuhan Wasai, KPK menemukan banyak kekurangan di area pelabuhan. Di sisi lain, tim Korsubdak KPK, Anda Talga Setiawan Gultom menegaskan, Pelabuhan Wasai harus segera dibenahi agar tidak ada lagi celah terjadinya potensi korupsi, sehingga Raja Ampat yang dinilai sebagai surga Indonesia bisa lebih mendunia. Lainnya, temuan tim KPK dalam pendampingan lapangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya menunjukkan adanya indikasi kebocoran di sektor pelayanan publik. Akibatnya, ada potensi penurunan pendapatan asli daerah yang semestinya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Satgas Korsup Wilayah 5 KPK, Dian Patria, mengungkapkan adanya perbedaan data pembayaran retribusi wisatawan yang signifikan antara data UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dan BLUD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan atau KKP di Kepulauan Raja Ampat. Atas temuan ini, tim KPK pun mendorong perbaikan tata kelola pariwisata di Raja Ampat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Di kesempatan yang sama, KPK menegaskan tata kelola di sektor pelayanan publik ini belum berjalan baik karena selama ini pemerintah daerah terkesan masih berjalan sendiri-sendiri dan belum berkolaborasi satu sama lain. Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati sepakat, dalam urusan tata kelola seharusnya seluruh instansi terkait bisa bersinergi demi mencapai tujuan bersama, yakni peningkatan PAD yang ditunjukkan bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua di bulan Juli tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.